Detik-detik kebakaran yang melahap menara Masjid Agung Darussalam di barat alun-alun kota Bojonegoro terekam kamera warga. Kebakaran yang berada di pusat kota ini membuat warga panik dan merekam kejadian. Kejadian ini terjadi Rabu pagi saat arus lalu lintas sedang ramai. Diduga akibat korsleting, api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh menara dengan tinggi sekitar 30 meter. 3 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Belasan personel juga diterjunkan untuk memadamkan api. Beruntung api tidak sampai menyambar bangunan utama masjid yang berada di dekatnya. Langsung tim dari damkar datang kemari dan melakukan proses evakuasi dan melakukan proses pemadaman, dan sampai tadi jam 11.30-an, sekitar 29 tadi saya lihat teman-teman sudah melakukan pendinginan ke semua sampai ke atas, dan alhamdulillah sudah bisa. Berarti penanganannya berapa jam tadi, Pak? Sekitar setengah jam selesai. Berapa armada tadi yang dikerahkan? Ada 3 armada, 2 suplai, 1 pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 400 juta rupiah. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Nadia Valeri. Kita awali iNews sore dengan informasi pengukuran lahan sengketa konstatering di Kelurahan 8 Ulu, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan ricuh. Sejumlah emak-emak bersih tegang dengan petugas, bahkan menghalau petugas ukur yang akan melakukan pengukuran lahan. Sejumlah emak-emak terlibat kericuhan saling dorong saat menghalau petugas ukur saat pelaksanaan pengukuran sebidang lahan sengketa seluas 8.585 meter persegi yang berlokasi di Jalan Gubernur Haji Abastari, Kelurahan 15 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu siang. Warga menolak untuk dilakukan pengukuran konstatering pencocokan amar putusan dengan lahan di lapangan. Pasalnya lahan tersebut menurut warga merupakan lahan waris milik mereka dan telah ditempati selama berpuluh-puluh tahun. Sebelum dilakukan konstatering, warga sudah melakukan penyanggahan melalui surat bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengandung non-execuable atau tidak dapat dieksekusi. Karena luas sebidang tanah tidak sesuai amar putusan sejak berperkara tahun 2015 melibatkan 12 tergugat. Dalam gugatan, ada 2 tergugat yang tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Meski demikian, putusan tetap diputuskan dengan luasan yang sama. Tergugat yang dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum, namun putusannya tetap dengan luasan yang sama. Nah, ini persoalannya. Harusnya tidak lagi dengan 8.000, dikurangi dulu dengan 2 tergugat, yakni tergugat 3 atas nama Saiful, tergugat 4 atas nama Emi. Di dalam putusan banding dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum, artinya Emi dan Saiful sah tanahnya. Sesuai kita menjalankan isi putusan kan untuk mencocokkan dan sudah dilaksanakan. Kita anggap sudah cukup, tinggal untuk selanjutnya proses eksekusi. Aksi penolakan konstatering oleh warga sempat menimbulkan kemacetan lalu lintas kendaraan di sepanjang Jalan Gubernur Haji Ahmad Bastari, Palembang. Usai melakukan konstatering, tim pengamanan kepolisian, Pengadilan Negeri Palembang, dan warga membubarkan diri. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Pemirsa, lantai 7 sebuah gedung di kawasan Blok M Square, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terbakar pada Rabu siang. Akibatnya ratusan pekerja yang berada di gedung tersebut panik dan lari berhamburan menyelamatkan diri. Wow, lantai 7. Wah, ini. Kobaran api terjadi di salah satu ruangan gedung perkantoran Pasaraya Blok M yang berada di lantai 7.
Ratusan pekerja yang berada di lokasi keluar berhamburan dan berkumpul di halaman gedung untuk menyelamatkan diri. Petugas dari Suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Selatan yang tiba di lokasi langsung memasuki gedung dan memadamkan api. Sebelumnya terdengar peringatan bahaya dan listrik di ruangan sempat padam. Kemudian para pekerja dievakuasi melalui tangga darurat menuju keluar. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun dugaan sementara berasal dari ruangan panel AC. Duganya bunyi alarm bagaimana? Ada dugaan api apa seperti apa? Lagi meeting jadi nggak dengar suara alarmnya. Cuma lihat orang-orang pada sudah masuk. Oh gitu. Ada himbauan di lantai itu untuk evakuasi turun ke bawah ya? Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Puluhan orang tua menggelar demonstrasi di kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Jakarta Rabu pagi. Puluhan orang tua siswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Orang Tua Award di Beasiswa Indonesia Maju Angkatan 4 ini menuntut kejelasan perihal keberangkatan anaknya untuk studi S1 di luar negeri lewat Beasiswa Indonesia Maju. Kecemasan orang tua bertambah dengan adanya efisiensi anggaran yang terjadi di Kemendikti-Saintek. Para orang tua khawatir status penerima beasiswa dibatalkan. Pemirsa, mantan Mendikti-Saintek Satrio Brojonegoro kabur saat awak media hendak meminta komentar terkait dirinya yang terkena reshuffle. Ia tak bergeming apalagi menanggapi pertanyaan awak media. Inilah detik-detik saat awak media berpapasan dengan mobil yang ditumpangi oleh Mendikti Satrio Brojonegoro. Mobil sedan hitam yang ditumpanginya langsung kabur saat berpapasan dengan wartawan. Ia tidak membuka kaca sama sekali, apalagi berkomentar terkait reshuffle. Reshuffle gimana, Pak? Reshuffle gimana, Pak? Ngomong dikit kali. Mobil berplat RI 25 yang membawa Satrio Brojonegoro langsung meninggalkan gedung parkir Kemendikbud. Meski wartawan sempat mengejar mobil tersebut hingga keluar gedung, tidak ada sepatah kata pun yang dikeluarkan Satrio tentang dirinya yang terkena reshuffle. Satrio Sumantri Brojonegoro menjadi menteri pertama dalam Kabinet Merah Putih yang diganti oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia diganti dengan Brian Yuliarto yang akan menjabat sebagai Mendikti-Saintek. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik Guru Besar Institut Teknologi Bandung Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro. Selain itu, Presiden Prabowo juga melantik 5 pejabat negara beserta wakilnya. Saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara yang beragama Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya, secara upacara pelantikan Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Guru Besar ITB tersebut menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro yang terkena perombakan kabinet. Selain melantik Mendikti baru, Presiden Prabowo juga melantik 5 kepala lembaga beserta wakilnya. Antara lain Kepala dan Wakil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, dan Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Mendikti-Saintek pada reshuffle kabinet pertama sore tadi. Guru Besar Institut Teknologi Bandung itu menggantikan Satrio Sumantri Brojonegoro. Brian Yuliarto, seorang intelektual muda kelahiran Jakarta 27 Juli 1975 yang memiliki semangat memajukan Indonesia lewat iptek pada bidang material nano untuk aplikasi sensor dan energi. Dalam dunia pendidikan pada tahun 2024, Brian lulus Universitas Pertahanan dan Kementerian Pertahanan RI.
Di tahun 2005, ia menyelesaikan pendidikan S3 di University of Tokyo, Jepang. Sedangkan di tahun 2002, ia menyelesaikan pendidikan S2 di University of Tokyo. Dan di tahun 1999, ia lulus sebagai sarjana teknik fisika di Institut Teknologi Bandung. Adapun pengalaman kerja yang pernah diraih Brian Yuliarto yakni Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi di ITB tahun 2025 hingga 2029. Lalu di tahun 2020-2025, Dekan Fakultas Teknologi Industri ITB, kemudian menjadi Visiting Professor University of Tsukuba di tahun 2021 hingga sekarang. Di tahun 2018 hingga 2020, ia menjadi Kepala Pusat Peneliti Nanoscience dan Nanoteknologi ITB. Dan di tahun 2005-2006, ia sempat menjadi peneliti Postdoctoral Advanced Industrial Science and Technology Japan. Sementara prestasi yang diraihnya terdiri dari Habibie Prize 2024 bidang rekayasa, lalu meraih Top 1 Researcher Nanoscience and Nanotechnology Indonesia at Scientific Stanford University 2022-2024. Kemudian di tahun 2021 meraih peneliti terbaik ITB dan meraih dosen berprestasi bidang sains dan teknologi akademisi berprestasi 2017 di ITB.